nyampur tuh semua. Jadi ada salafi, ada tarbiyah, ada yang lain tuh semua gabung bikin desain dengan kekhasan masing-masing gitu. Oke. Walaupun kadang ada beberapa sedikit masalah, misalkan pembahasan tentang aneh kasih tagline adalah yes we can gitu, kita bisa gitu. Dan ini dan qadarullah ini benar-benar viral, bahkan sampai di Amerika, di Arab Saudi, di Eropa banyak yang ngesarin dia, dan juga nggak expect kayak gitu. Semoga apa Allah izinkan kita untuk mengadakan eh, pameran pameran poster Pasina di Indonesia gitu. Offline. Ya offline kayak gitu. Oke, itu Semoga menarik tuh. iya Mungkin semoga bisa. bisa kali ya Sabili Iya. memfasilitasinya ya. Bang Amal Jamaluddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Isan. Masya Allah. Apa kabar nih Bang? Makin segar aja nih. Kayak ini kayak kakak nih. Oh iya. Kita udah serasi banget ya. Nah, FYI, Bang Amal ini ketua komunitas Muslim Designer Community ya, chapter Jabodetabek. Nah, boleh diceritain sedikit Bang, apa sih MDC itu gitu, dan apa yang dilakuin komunitas ini? MDC itu Muslim Designer Community, komunitas desainer Muslim. Kalau misalnya tadi chapter berarti kan ada yang pusatnya. Nah, yang pusatnya ini di Solo. Jadi didirikan tahun 2013 dan di sana pusatnya di Solo, dan untuk chapter Jabodetabek ini lahir di tahun 2014-nya. Ya, waktu itu dari MDC pusat rame ya, dan bermunculan banyak chapter tuh, mulai dari chapter Malang, Jogja, Makassar dan lain sebagainya, dan Jakarta belum ada nih. Jakarta Oke. belum ada, dan ada beberapa teman-teman yang aktif di grup MDC di Facebook itu dari Jakarta. Cuman ada yang Jakarta gawe doang di Jakarta, tapi posisi domisilinya di Tangerang. Rumahnya di luar Jakarta. Sekitar Jakarta. Ah, Udah akhirnya namanya bukan Jakarta nih, jadi chapter Jabodetabek kayak gitu. Dan waktu itu launching bulan Februari kalau nggak salah Hah? di Istiqlal gitu. Oh, Istiqlal. Istiqlal. Tahun 2014 yang Jabodetabeknya. Jabodetabeknya. Berarti hampir 9 tahun yang lalu ya. Ya, 9 tahun yang lalu. Dan untuk pusat sendiri, MDC pusat itu udah satu dasawasa nih, sudah 10 tahun. Udah 10 tahun ya. Oke. Nah, MDC ini desainernya desainer apa nih, Bang? Iya. Interior kah? Desain fashion kah? Kayak Ivan Gunawan gitu. Jadi MDC ini khusus ya, sesuai namanya ya. Jadi di situ adalah kumpulan seluruh desainer Muslim yang ada di Indonesia. Dan walaupun ada juga yang membernya dari luar, Dari mana tuh? dulu ada di Qatar. Kalau Wow. itu orang Indonesia. Oh, Orang diaspora Indonesia, berarti dia. ya, dia kuliah di Qatar dan bikin karya-karya, dan kadang suka upload ya. Dan beberapa kali kita MDC pusat tuh ngadain event. Jadi misalkan ada tentang hijab ya, atau misalkan tentang Ramadan dan lain sebagainya kayak gitu, dan sifat itu nasional. Oke, eventnya bikin desain poster. Iya, biasanya itu kita bikin event. Wah, utamanya adalah kita bikin desain poster. Jadi kita bikin desain poster, kita post di Facebook gitu. Walaupun ada beberapa event yang sifatnya offline kayak gitu. Oke. Ya, jadi MDC ini cukup besar ya dulu ya. Ya. Di awal-awal 2013, 14. Nah. Dan salah satu yang membuat aneh termotivasi menjadi desainer juga Bang, karena karya antum di MDC Bang. Masya Allah. Jadi memang MDC ini cukup masif dulu dakwah visualnya, karena kan sebelum era medsos kita dakwah by audio ya, by lisan gitu. Tapi dengan adanya MDC masuk transisi era medsos di Facebook, MDC hadiah dan bikin campaign, bikin poster melalui poster-posternya, desain grafis ya. Nah, mungkin kita masuk ke antum nih. Antum kan aktif banget nih di MDC gitu. Bahasa visual antum tuh Masya Allah gitu. Out of the box banget. Simple tapi kok kepikiran. Nah, antum ini memang dari kecil kah memang suka dengan bidang desain atau gimana? Apa sih yang memicu antum buat masuk ke dunia desain gitu? Nah, untuk dunia desain sendiri sebenarnya secara official itu saya kuliah di kafe waktu itu di Unindra.
Oke. Itu 2008. Ya 2008. Itu awal tuh malah tuh belum kenal DKV. Awal tuh pengen kuliah tentang komputer. Nah, pas mau daftar lihat beberapa mata kuliah tuh. Mm-mm. Tadi awalnya tuh mau masuk teknik informatika gitu. TI. Nah, Oke. TI gitu. Ya. Karena ini passion and design, siapa tuh di situ bisa apa sih ya? Ngulik-ngulik. Bisa mengeluarkan passionnya di sana gitu. Kodarulnya aneh lihat mata kuliah yang di kafe itu. Nah, apa ini desain komunikasi visual? Aneh lihat mata kuliahnya apa aja, ada gambar, Hmm? walaupun tetap ada statistik ya waktu itu. Oke. Ada dan lain sebagainya. Oh, ini kayaknya seru gitu. Pas ternyata masuk, alhamdulillah jadi kayak ikan ketemu air gitu. Jadi dunia aneh nih. Ini Pokoknya seneng gue banget itu ya. Iya. Sesuai dengan passion antum gitu Nah, ya. itu di desainnya. Cuman kalau misalkan ditarik ke belakang itu awal-awal aneh ngedesain itu sebenarnya bukan kuliah, malah pas remaja remaja masjid di dekat rumah. Oke, jadi antum dulu remaja masjid. Ya, dulu di sana. Walaupun dulu itu belum kenal namanya istilah Desain. istilah desain grafis ataupun aplikasi desain itu belum kenal gitu. Jadi yang tahu itu waktu itu kan aneh tuh seringnya ditugasin jadi sekretaris bikin spanduk ya. Bikin spanduk tuh biasanya itu manual tuh ya. Belum kenal persetakan, jadi bikin spanduk tuh kita punya kain yang memetang panjang dan kain itu akan selalu dipasang ya. Jadi cuma diganti huruf-hurufnya aja. Wah. Jadi kita bikin huruf. Jadi aneh bikin huruf, gunting huruf, pasang misalkan entah itu mulut nabi atau yang lain sebagainya itu aneh bikin dan puncaknya adalah waktu itu kita punya namanya buletin dakwah. Buletin namanya Risma. Petir namanya. Apa tuh? Lupa namanya itu apa sih artinya tuh, pokoknya intinya adalah buletin yang membahas tentang sekitar Islam di remaja masjid. Nah, Oke. itu aneh bikin full semuanya di Word. Itu. Di aplikasi Word, iya. Word. Di aplikasi Word. Ampas bolak-balik ya. Itu belum kenal sama sekali dengan Photoshop, CorelDRAW ataupun AI. Jadi aneh bikinnya di Word, dan itu pun karena aneh nggak punya komputer, aneh bikinnya di rental apa? Warnet. Bukan warnet, dulu belum ada. Oh, belum ada. Dulu ada warnet, cuman kalau warnet lebih ke internet. Nah, ini rental komputer. Jadi Oke. misalnya mau mahasiswa ataupun orang-orang mau bikin tugas, nah ke rental itu. Jadi Rental buat ya. ngetik gitu ya. Nah, jadi dan hitungannya lebih murah dibandingkan internet. Nah ini jadi aneh sering bolak-balik ke ke rental itu bukan ngerjain tugas malah. Itu waktu zaman aneh STM. Jadi aneh sering bolak-balik itu buat ngerjain tugasnya di remaja masjid itu Rizwan namanya. Nah, di situ aneh kenal, aneh mulai layout, aneh mulai tahu bahwa passion aneh ternyata di desain, walaupun aneh nggak tahu itu istilahnya apa. Nah, tahu-tahu pas masuk di kafe. Pas masuk kuliah ternyata ini namanya di kafe. Ternyata ini namanya desain grafis ya. Dan itulah yang salah satu awal mula aneh bisa sampai saat ini kayak gitu. Terjun ke dunia desain Ya, grafis. gitu, Oke. itu. Untung nggak jadi masuk ngambil komputer ya. Kalau ngambil komputer nanti dikejar warga. Tuh mata kuliah di kafe, kalau bisa jadi aneh lanjut di komputer. Iya. Aneh mau nanya nih, dulu MDC tuh rame banget gitu. Bahkan aneh jadi termotivasi menjadi desainer karena karya di MDC gitu. Aneh dulu MDC rame itu pas masih SMK. Jadi SMK-nya TKJ komputer, merasa ini bukan dunia aneh banget nih, karena TKJ kan ngoding segala macam, bikin jaringan. Nah, ada MDC, wah ternyata ada nih bidang desain grafis dan bisa juga dakwah, karena dulu di HWS juga kan niche-nya pas lah gitu. Nah, akhirnya belajarlah desain grafis dari karya-karya para desainer di MDC, salah satunya Bang Amal nih jadi panutan aneh nih. Nah, aneh mau nanya, kenapa MDC sekarang jadi sepi sih Bang? Mungkin karena faktor itu ya, faktor usia dan juga faktor kan kita tuh aneh tuh lahir tahun 85 ya, 1985 ya. Yang jadi kalau misalkan Oke. digolongin itu masuk kategori Milenial. Oke. Nah, di mana waktu itu orang-orang kayak kita itu banyak interaksi melalui Facebook. Nah, sementara
anak-anak zaman sekarang itu udah jarang pakai Facebook ya. Iya, sekarang udah IG. IG bahkan ke TikTok ya. Ya, IG, TikTok dan lain sebagainya. Jadi makanya mungkin salah satu penyebab kenapa MDC sekarang agak sepi mungkin karena itu. Karena perubahan Tren medianya berubah, yang tadinya tidak bergerak menjadi video bergerak gitu ya. ya kayak gitu. Dan Gitu. solusi dengan adanya yang project yang aneh buat ini semoga menjadi salah satu pemantik ya. Oke. Di situ rame lagi kayak gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Iya. Tadi udah di-spill sedikit. Bang Amal bikin project baru nih ternyata. Namanya Alquds 27. Itu apa tuh Bang? Project apa lagi Bang? Alquds 27 itu Apakah tidak? mungkin bisa ditampilin bisa nggak ya? Nah, apa nih Bang project barunya? Alquds 27. Maknanya apa? Kenapa 27? Kenapa Alquds? Oh gitu ya. Ya mungkin sambil dilihat ya dilihat thumbnailnya dan ini sebenarnya awalnya ini project sendiri ya karena aneh kan tiap tahun itu tahun kemarin aneh bikin semacam project pribadi ya bikin project satu hari bikin satu poster untuk countdown Ramadan. Nah tahun ini aneh kayaknya sih pengen bikin cuma kayaknya nggak seru kalau aneh doang. Nggak seru aneh doang, aneh ngajak teman-teman yang lain untuk bikin buat yuk gitu dan alhamdulillah kan udah kenal MDC nih, aneh ngajak MDC dan mengiyakan gitu ya udah. Jadi intinya adalah itu adalah poster desain untuk menghitung mundur Ramadan selama 100 hari. Countdown Ya, menuju countdown Ramadan. dari 100 sampai nanti H-1 kayak gitu. Itu sih intinya itu. Walaupun dan nanti perkembangannya sampai sekarang itu aneh sebenarnya nggak expect ya. Ya aneh ekspektasinya itu aneh akan ngumpulin desainer ini lokal mengumpulkan 100 poster yang akan dijadikan dipublish di akun aneh itu di cafe gitu dan kodaronya gabung dengan MDC ya dan alhamdulillah sampai saat ini malah banyak yang partisipasi ya yang aneh sengaja ajak desainer muslim yang waktu itu tuh aneh kenal tuh di awal-awal MDC ya banyak banget tokoh-tokohnya dan aneh sengaja ajak tuh ya karena tuh uniknya di MDC adalah kan kita bermazhab ya macam-macam ya. Nah tapi kalau di MDC itu nyampur tuh semua jadi ada salafi ada tarbiyah ada yang lain tuh semua gabung bikin desain dengan kekhasan masing-masing gitu. Walaupun kadang ada beberapa sedikit masalah misalkan pembahasan tentang hal-hal yang khilafiyah misalnya isbat yang lainnya gitu. Biasa tuh cukup rame di grup. Atau menampilkan muka atau tidak. Iya kayak gitu. Biasanya tuh admin MDC akan menengahkan kayak gitu. Tapi yang aneh suka itu yang aneh suka karena itu di situ tuh ada semua desainer muslim tuh bukan cuma dari satu golongan aja. Jadi semua muslim benar-benar semua kayak gitu. Oke, nah ini apa nih Bang maknanya Bang? Alquds 27. Kenapa 27 gitu? Ya, Alquds 27 project. Awalnya tuh project hitung mundur desain poster untuk menghitung mundur Ramadan ya. Nah, Alquds sendiri sesuai dengan namanya karena kita lagi ada kejadian besar di Palestina. Jadi makanya kita ingin nanti semua poster yang akan kita angkat adalah semua poster-poster tentang Palestina gitu. Nah, tentang 27 sendiri itu artinya maknanya 2027 yang merupakan sebuah prediksi dari Syekh Ahmad Yasin ya bahwa setiap fase selama 40 tahun tuh Israel tuh akan mengalami keruntuhan kayak gitu. Nah, dan prediksi beliau adalah 2027 tuh akan itu dan ini adalah doa aneh sendiri dan doa teman-teman ya semoga itu benar-benar tercapai gitu ya. Nah, jadi aneh namain Alquds 27 project dengan ada tanda logo apel lagi semangka. Ya, ini sebagai simbol resistensi bangsa Palestina dan juga ada tambahin lagi ada icon segitiga ya yang merupakan icon simbol cukup familiar di belakangan ini ya dipakai sama dan ditakuti sebagai target. Ditakuti oleh IDF ya. Ya, IDF kayak gitu. Dan aneh juga nggak nyangka kalau target aneh tadi aneh ngundang semua desainer muslim di Indonesia ya. Dan alhamdulillah malah ada 8 negara ya. Jadi desainer muslim itu dari 8 negara terlibat. Apa aja itu Bang? 8. Mulai dari Indonesia pasti paling banyak. Malaysia ada 2 orang. Palestina ada 2 orang. Ada Bahrain,
ada mana lagi ya? Ada Amerika Serikat dan Mesir. paling banyak Turki gitu. Turki juga ada. Ya, Turki paling banyak. Nah Ya, itu gitu. gimana caranya abang ngajak mereka buat gabung gitu? Nah, caranya Sedangkan adalah- FDIC ini kan Indonesia doang gitu. Ya, caranya itu aneh kan pernah apa sih pernah ikut pameran itu ya, pameran poster internasional ya. Nah, itu ada beberapa yang kontak aneh. Kontak aneh agar desain aneh itu dipajang di sana ya. Terkait yang Palestina tuh ya, desain yang mengenai Oh, yang boykot. desain Ya. yang yes we can. Yes we can. Nah, Coba kayak gitu. boleh tampilin? Oke, jadi Ya. awal mulanya adalah karena antum bikin poster ini Ya. dan dilihat nih sama desainer luar negeri. Ya. Ini adalah salah satu poster aneh Yang viral ya? Jadi ya, cukup rame ya. Dan dipamer juga di Turki dan bahkan udah 2 kali dipamerin di Turki. Oh, dipamerin? Ya, dipamerin di sana. Dan ini karena aneh ada yang ngontak aneh ya, ada orang Turki. Nah, dari sini aneh ajak tuh. Ada karena aneh udah diajak, aneh ajak balik. Aneh ajak balik karena di profesor ya. Prof, boleh nggak Profesor bahkan ya? profesor di Masya Allah. kampus Sukarya University di Turki gitu. Aneh tanya, "Prof, mau nggak join project saya nih bla 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 bla," gitu. Oh, dia bilang oke. Terus aneh karena aneh punya beberapa apa sih ya? Aneh punya beberapa desainer artis yang aneh sukai di IG. Aneh japrin satu-satu. Dan ada salah satu namanya Amina Refike gitu ya. Dia sama dia dosen juga dari Turki cuman beda universitas. Nah, dia sangat excited ya. Oke, boleh banget dan dia malah rekomendasiin beberapa desainer. Oh, Nah, dia rekomendasi beberapa desainer anak muridnya dia. Beberapa desainer juga untuk ajak dia gitu. Ajak dia. Ya udah aneh ajak dan sisanya adalah beberapa ada yang udah aneh kenal duluan ya. Baik di komunitas dari Malaysia ataupun dari yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi ya itu ya sih kebanyakan dari IG aneh kenal, aneh japrin atau dan alhamdulillah sih banyak yang excited ya. Banyak yang mau kayak gitu. Sisanya yang nggak balas kayak gitu. oke. Nah, ini poster ini kan viral ya? Atau nggak takut? Karena banyak banget nih brand-brand yang dicantumin meskipun ini ada yang di hide gitu. Sebenarnya sama ya kayak Ani sebenarnya agak khawatir juga ya, khawatir brand-brand tersebut akan serang balik aneh gitu ya, atau nuntut. Cuman aneh pikir ini sesuatu yang besar dan ya ini salah satu jihad aneh gitu ya. Ini aneh harus berani gitu ya. Dan karena juga ada situs yang BDS ya yang mempublish beberapa produk yang pro benar-benar jelas mendukung Israel. Jadi aneh makin berani aja. Jadi Oke, kalau mereka aja berani, masa kita enggak gitu ya? ya kayak gitu. Dan ya ini salah satu bukti bahwa kita sebagai desainer muslim tuh punya andil dalam pergerakan pembebasan Palestina gitu. Dan ini memang bahasa visualnya baik lagi ya Bang Amal tuh cerdas gitu. Di sini nggak tertara untuk boykot mereka gitu, tapi cuma dengan caption yang singkat, yes we can. Iya. Terus ini permainan apa nih? Dicabut Stako satu gitu, stako stako ya. dan mereka runtuh semua gitu. Nah. Masya Allah, bahasa visualnya kuat sekali. Ini inspirasinya dari mana Bang? Ini sebenarnya Ini bukan aset Pripik kan? bukan. Ini ada bikin salah satu ya. Aneh itu penggambarannya adalah konsep aneh nyari sesuatu sesuatu yang rapuh, yang gampang hancur ya. Aneh mikir kalau misalkan puzzle tuh udah biasa gitu ya. Tapi apa ini yang sesuatu yang hancur? Aneh pikir, oh iya, aneh pernah mainin nih sama anak aneh tuh mainin permainan stako di mana kalau kita ambil tuh akan jatuh. Nah, itu aneh ambil tuh. Oh, itu jadi dari mainan anak antum. Aneh itu aneh masukin setiap masing-masing bloknya itu berupa brand masing-masing dan ke atasnya itu berupa bola Israel di mana kalau misalnya kita ambil satu, kita boykot satu, maka akan jatuh dan itu pun sebenarnya gampang ya. Makanya aneh kasih tagline adalah yes we can gitu. Kita bisa gitu. Dan ini dan qadarullah ini benar-benar viral bahkan sampai di Amerika, di Arab Saudi, di Eropa banyak yang nge-share ini dan juga nggak expect kayak gitu. Dan sama seperti desain-desain yang aneh buat, aneh nggak ngira itu akan viral dan nggak pengen viral juga ya. Karena apa yang aneh buat itu ya benar-benar apa yang aneh pribadi. apa yang aneh rasakan dan apa yang aneh
apa sih kegelisahannya itu, makanya Ane tuangin di visual kayak gitu. Pun demikian kayak gini, jadi nggak ada niatan untuk viral ya, ataupun biar viral gitu, makanya nggak. Kalaupun ada niatan untuk viral tuh terus misalkan sesuatu di sana Ane ada banyak yang ada banyak yang apa ya, banyak yang menyudutkan, pasti Ane akan berhenti gitu ya. Tapi Iya, kan iya. enggak, bahkan sampai dari 2014 sampai sekarang tuh Ane selalu nyatet ya yang selalu desain-desain yang Ane buat. Dan alhamdulillah nih sampai sekarang tuh udah 799. Masya Allah. Ya, desain-desain Masih ada tuh bang Iya, filenya. iya ada. Jadi lah besok nih insya Allah tuh publish desain yang untuk Hamin 70 tuh desain yang ke-800. Masya Allah, Masya Allah. di akhir tahun gitu, Masya Allah. Selama 10 tahun ini. Iya, selama 2014 lah ya kayak gitu. 2013 aneh di MDC kayak gitu. Masya Allah, produktif sekali bang Amel nih. Nah, ini kan banyak brand ya. Iya. Pernah dihubungin ya sama brand ini? Alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Ada, semoga nggak ada juga ya. Kayak gitu. Oke, bagi brand tahu ya orangnya mana. Oke, ini pembuatannya berapa lama bang? Proses ini? Pembuatannya ini kayaknya sih sekitar ini 2 atau 3 jam kalau nggak salah sih. 2 atau 3 Ya, jam 3 jam. Ini buat ini. bisa bikin poster yang viral Iya, banget Masya Allah. seluruh dunia gitu. Dan aneh konsep poster aneh karena aneh sendiri kan aneh nggak bisa desain yang macam-macam, nggak bisa hand letter, nggak bisa ilustrasi yang macam-macam ya, biasanya yang sesuatu yang sederhana. Nah, jadi gimana tuh yang sesuatu yang sederhana biar impactnya tuh gede tuh ya, dari segi meaningfulnya kita tajemin kayak gitu. Makanya aneh desain-desain yang aneh buat itu aneh coba walaupun tetap konsep minimalis, aneh usahakan apa sih nilai dan pesannya itu benar-benar kuat deh, Iya. tajam kayak gitu sih. Iya. Yang aneh Istilahnya kan. less is more ya. Ya, less is more, yang Keep it simple gitu. keep it simple. Masya Allah. Nah, kita balik lagi ke project Alkut 27. Ini kan setelah mengumpulkan berapa desainer nih bang? 100 desain. 100 desainer, 90 desain Enggak, grafis. belum, itu salah update. Oh, belum? Itu yang 100. Oh, 100 hari, 100 desain grafis, 8 negara. Masya Allah. 100 poster Palestina kayak gitu. Nah, rencananya apa sih output dari campaign ini gitu? Nah, output yang utama adalah, target awal adalah kita bikin poster harian, ya, poster harian menghitung mundur Ramadan. Ya, alhamdulillah itu udah tercapai. Dan target berikutnya adalah kita mengadain itu nih, kita semoga Allah izinkan kita untuk mengadakan pameran poster Palestina di Indonesia gitu. Offline. Ya, offline kayak gitu. Oke, itu Semoga- menarik tuh. Iya, Mungkin semoga bisa kali ya Sabili memfasilitasinya ya? Amin. Bisa ya? Amin, Allah gitu. Sabili X MDC gitu. Nah, dan sebenarnya bukan cuman ini aja, dan inginnya sih kita pengen menggalang donasi juga. Ya, menggalang donasi bisa jadi nanti, dan kita juga akan lagi mengarah ke sana, akan membuat produk dari project ini, produk seperti bikin kaos insyaallah, sama stiker, mungkin ya stiker pack yang akan kita jual, dan nanti donasinya akan dikasih ke di masyarakat Gaza kayak gitu. Salurkan ke Palestina. Jadi bukan hanya buat bagus secara visual doang ya, tapi juga punya manfaat untuk sesama, bahkan untuk pembebasan Palestina. Nah, Anda lihat baju antum ada di kafe nih. Ini maksudnya apa nih? Dakwah komunikasi visual. Mau nyanyiin MDC ya kan? Iya. Kan ya, ini adalah sebenarnya bukan second akun ya, karena ada beberapa punya Udah pernah punya akun Ya, lain. ini adalah akun khusus karya-karya dakwah aneh. Jadi aneh bikin akun sendiri khusus untuk mengumpulkan karya-karya dakwah aneh di situ, desain dakwah di situ. Namanya di kafe, dan keplesetan juga karena aneh kan Anak di kafe. ya. Aneh plesetin bukan desain komunikasi visual, tapi Dakwah komunikasi Ya, visual. kita aneh sendiri berdakwah dengan cara yang aneh buat, yaitu dengan cara visual kayak gitu. Nah, dan ini sejalan dengan yang ada di MDC ya. MDC itu punya tagline, karena dakwah nggak harus ceramah. Itu adalah salah satu tagline yang cukup terkenal di MDC. Iya. Ya, jadi ya dakwah itu bukan cuma di mimbar ya. Kita bisa Betul. dakwah dimanapun dengan apa yang kita bisa kayak gitu. Kenapa milih berdakwah gitu dengan jalur desainnya? Kenapa nggak profesional aja gitu kayak desainer yang lainnya gitu? Kenapa pengen berdakwah lewat desain?
Kalau aneh sendiri sih, aneh kan emang udah udah kerja juga ya, kerja desain grafis gitu ya, dan di sekolah ya, karena desainer itu nggak harus ada di Agensi. agensi. Heeh. Desainer itu Periklanan. dibutuhkan di semua lini kehidupan, jadi termasuk di sekolah. Jadi makanya tuh sekolah semua lini pekerjaan tuh harus ada SDM desainer grafisnya kayak gitu. Iya, kenapa milih berdakwah Oh gitu? ya, nah milih Motivasinya apa berdoa gitu? karena masing apa kan kita punya tugas saling mengingatkan ya. Itu udah tugas, dan sebenarnya tuh sejatinya masing-masing kita itu adalah dai. Dan dai yang menyampaikan kebaikan. Nah, ya karena aneh kapasitasnya adalah seorang desainer grafis yang bisanya mengolah visual, ya itu aneh aneh apa sih aneh jadikan sebagai cara aneh untuk berdakwah kayak gitu. Dan juga di samping itu salah satu kenapa aneh saat ini masih bikin desain-desain dakwah karena sebagai semacam hiburan ya. Oke, Karena jadi kalau satu pelarian gitu ya dari ya hiruk-pikuk kerjaan gitu. ya karena kalau bikin desain gawean tuh sebenarnya tuh capek kan ya. Iya. Ya itu kan sebenarnya cara kerja kita. Cuman aneh biasanya tuh kalau kalau udah misalkan udah mumet, aneh udah capek, aneh biasanya tuh bikin aneh lampiasan dengan desain. Nah, Oke. nah gimana caranya desain aneh itu tetap bermanfaat buat Manfaat. yang lain? Ya salah satunya itu dengan dengan desain dakwah kayak gitu. Enggak bukan desain yang enggak jelas gitu. Dan itu pun nanti kan ditanya oleh kalau misalnya kita sebarin dakwah desain ini desain apaan ini enggak jelas, apalagi desain-desain yang ada hal-hal negatif kayak gitu. Ya kenapa enggak kita buat desain-desain yang mengajak kebaikan aja kayak gitu. Oke, Nah, tunggu dulu. Kebanyakan kan anak desain grafis itu ya kita tahu lah seniman gitu, anak-anak apa desain itu identik dengan seni, bahkan jarang sholat bahkan bajunya amburadul. Nah, Bang Amal nih dapat insight dari mana gitu sampai bisa mau berdakwah gitu? Masya Allah. Mungkin karena narik lagi ke belakang ya tadi ya, yang karena aneh waktu itu di remaja, aneh di remaja masjid, aneh di situ diajarin mengenal dakwah dan agama di situ, dan aneh juga mengenal majalah Sabili pun di situ. Oke. Ya, mengenal majalah Sabili di situ. Majalah yang mengenalkan aneh tentang dunia Islam, pergerakan dakwah juga, Ya, berarti tokoh antum dakwah. masih sempat baca-baca majalah Sabil ya? Nah, Itu ya? iya waktu itu ya bahkan aneh pernah beberapa kali beli gitu ya. Nah, Oke. kan biasanya kalau orang Sabili kan bisa rame-rame tuh ya. Hah? Orang beli satu terus dibaca rame-rame gitu. Iya. Nah, aneh pun nggak tahu itu waktu itu Sabili di sekretariat remaja masjid itu punya siapa nih nggak tahu. Tapi ada cukup banyak ya. Jadi kita baca dan alhamdulillah bagus gitu, menambah wawasan aneh tentang dunia keislaman kayak gitu. Dan itu mungkin salah satu basic aneh ya. Aneh bisa sampai saat ini gitu ya bikin desain dakwah, karena emang dulu awal-awal aneh desain ya, walaupun belum kenal desain itu di remaja masjid ya. Di sana itu yang mulai sebenarnya itu pemantik aneh yang mengawali aneh sampai saat ini kayak gitu. Oke. Berarti backgroundnya karena dari mudanya sudah terpapar dakwah Ya, sampai besar pun sampai kerja masih tetap menjaga nilai dakwah ya, meskipun di profesi sekarang yang mungkin agak ini ya, agak jauh dari nilai Islam ya. iya sih sebenarnya kalau untuk dunia kreatif itu karena masing-masing kita punya tugas ya. Nah, tugas aneh sebagai insan kreatif itu harus mewarnai gimana desain kreatif yang ada itu sejalan dengan apa yang sudah Allah atur gitu. Iya. Ya Allah nyuruh gini, ya kita juga bikin gini gitu. Dan pun salah satu kenapa aneh bikin desain dakwah itu adalah kalau misalkan di sana banyak banget orang yang bikin desain-desain yang mengajak kemungkaran ya. Misalkan desain untuk party, desain Oh iya. bikin apa itu bagus banget. Iya. Nah, kenapa kita bikin desain dakwah itu jelek? Wah, iya Nah, sih itu gitu. relate banget. Jadi acara-acara kayak DWP, Nah, acara-acara gitu. konser, pesta pora itu bagus-bagus Iya. banget, makanya banyak yang datang. Sedangkan event kajian, Iya. event masjid, maulid yang mungkin setiap tahun diadain itu ya gitu-gitu aja ya. Iya. Selama 10 tahun ini Iya. gitu-gitu aja. Nah, itu Iya, punya makanya salah satu yang memotivasi aneh kalau misalkan desain-desain yang membawa kemungkaran itu bagus, kenapa desain-desain yang membawa kemaslahatan itu jelek? Ya minimal kita harus mengalahkan itu salah satunya kayak gitu. Nah itu guys, jadi tugas kita para desainer grafis untuk mensiarkan Islam dengan keren lagi gitu, dengan kemampuan kita. Oke Bang, sebelum kita tutup
kita ada games nih, namanya quick question. Jadi jawab cepat ya. Ada 2 pertanyaan, pilih salah satu dengan cepat gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Quick question. Oke, pertama. CorelDRAW atau Illustrator? Di Serata. DKV atau MDC? DKV. Depok atau Jakarta? Depok. Udah, padahal udah ke Jakarta kan, Iya, tapi karena masih bahasa Sunda di sana banyak dah. Teman-teman juga di sana banyak. oke. Kelas online apa offline? Offline dong. Offline. Free pick atau manual? Oh iya cepet harus ya. Free pick. Free pick, oke. Hmm. Adobe atau Canva? Adobe. Adobe ya. Oke, itu aja bang. Pertanyaannya. Free pick atau mana? Terus manual nanti ya. Bisa ulang ya? Nggak bisa, nggak bisa. Bisa oke. Oke, terima kasih Bang Amal atas waktunya. Masya Allah banget ya, kita bisa dapat insight baru nih. Ternyata anak-anak desain, anak-anak kreatif bisa juga berdakwah gitu dengan bidang kita masing-masing. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa Sabilido tadi? Pesannya kita berkreasi setinggi-tingginya, tapi jangan sampai kreasi kita itu harus di bawah aturan Allah yang maha tinggi, itu aja sih. Oke, jadi tetap berkreasi tapi ada batasnya Iya, ya, ada batas batasannya. yang Allah tetapkan. Oke, terima kasih Bang Amal. Oke, itu aja pemirsa Sabilido ID pembicaraan kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah ya, dan komen kira-kira siapa lagi ya bintang tamu yang bakal kita undang next episode. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.